Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Ariwijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya membuat video pembelajaran sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Kali ini saya akan membahas tentang business plan mengenai penjualan baju muslim melalui media sosial. Yang pertama, bisnis yang dijalankan. Sesuai dengan judul dari bisnis yang akan kami jalankan adalah penjualan baju muslim melalui media sosial. Bisnis ini dapat menjadi peluang yang menarik karena banyaknya pengguna media sosial yang tertarik dengan fashion muslim. Ditambah, 90% lebih dari penduduk Indonesia beragama muslim, sehingga pasar yang dituju sangat luas. Kebutuhan akan baju muslim tidak mengenal musim, dikarenakan tren fashion untuk busana muslim terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Bisnis pakaian merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan bila dikelola dengan baik. Nah, siapakah yang akan menjalankan bisnis tersebut? Dikarenakan saat ini saya sedang bekerja, jadi saya menggunakan sumber daya lain untuk bisa menjalankan pekerjaan ini atau bisnis ini. Karena ini nantinya akan jadi side job saya atau penghasilan tambahan. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, kita memerlukan sumber daya untuk dapat menggerakkan roda bisnis agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kali ini SDM yang saya gunakan adalah yang pertama istri saya. Saya mempercayakan bisnis ini kepada istri saya dikarenakan dari background pekerjaan beliau sebelum menikah adalah sebagai marketing support di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan sebagai salah satu perusahaan di Jakarta, sebagai dan sebagaimana kita tahu bahwa wanita cenderung lebih memahami, mengerti, dan mengikuti tren-tren berbusana yang sedang booming atau sedang viral. Yang kedua adalah adik perempuan saya. Sumber daya lain yang akan membantu untuk menjalankan bisnis ini adalah adik perempuan saya. Selain bisa membantu dalam hal administrasi dan pemasaran, tentunya beliau juga bisa membantu untuk menjadi model dari baju-baju muslim yang kita jual. Selain itu, sebagai anak muda yang melek teknologi, dapat juga membuat konten yang bisa di-share di berbagai media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan sebagai lulusan S1 Manajemen, diharapkan bisa semakin maksimal dalam menjalankan bisnis yang kita rintis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan bisnis tersebut akan dijalankan? Bisnis tersebut sebenarnya sudah kita jalankan dari bulan Oktober 2023 dengan sistem penjualan baju muslim secara pre-order untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 kemarin. Namun, saat ini pembelian baju kita masih melalui agen dan distributor, sehingga parkir keuntungan kita tidak terlalu besar. Untuk kedepannya, kita berencana untuk mendesain dan memproduksi baju muslim sendiri dengan beberapa model yang sudah kita siapkan sebelumnya dan sudah kita rencanakan juga untuk menjual mukena. Jadi step-stepnya sudah kita mulai dari tahun Oktober 2023 dan akan kita terus kembangkan untuk dapat bisa lebih baik untuk bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah di manakah bisnis tersebut akan dijalankan. Salah satu alasan mengapa kita memilih bisnis ini adalah kefleksibelan dalam menjalankan bisnis tersebut. Saat kita menjalankan bisnis secara online, kita dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan bisnis di rumah atau tempat lain yang tidak memerlukan biaya tambahan, sehingga akan lebih hemat kos untuk sewa tempat maupun beban lainnya seperti listrik, spam, telepon, dan lain sebagainya. Ya. Mengapa memilih bisnis tersebut dan bagaimana pengelolaannya? Ada beberapa alasan kenapa saya memilih bisnis tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah akses pasar yang luas. Akses pasar untuk baju muslim itu sangat luas, dikarenakan baju muslim itu adalah salah satu kebutuhan untuk masyarakat kita.
Apalagi dengan banyaknya model, banyaknya tren-tren yang ada saat ini, pemasaran kita lebih luas untuk bisa dijalankan. Yang kedua adalah hemat biaya operasional. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, untuk biaya operasional akan lebih mudah karena eh, seperti biaya tempat, biaya lain-lain, iklan segala macam itu akan lebih bisa kita press di sini. Yang ketiga, waktu yang fleksibel. Dimanapun kita bisa menjalankan bisnis ini dan kapanpun, dan waktunya akan lebih fleksibel dibandingkan kita dengan eh, menjalankan toko fisik. Yang keempat adalah kemudahan dalam pemasaran. Dalam pemasarannya akan lebih mudah karena kita hanya menggunakan media sosial dan mungkin lebih kreatif dalam membuat konten-konten. Yang kelima, memberikan pengalaman belanja yang lebih mudah. Customer tentunya akan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan bila melalui media sosial daripada kita harus on the spot ke toko atau ke swalayan. Yang keenam, bisnisnya tidak mengenal musim. Bisnis pakaian muslim ini tidak mengenal musim, dikarenakan tren-tren yang ada di masyarakat itu cenderung selalu berubah. Selalu ada inovasi baru, selalu ada model baru, selalu ada yang viral di suatu momen. Apalagi momen-momen seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau momen-momen keagamaan lainnya. Yang ketujuh adalah tren perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini bermacam-macam. Kita juga harus lebih mengenal dan mengerti kemauan konsumen di lapangan nanti. Dalam mengelola bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisnis yang kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun hal-hal yang diperlukan antara lain yang pertama adalah perencanaan yang matang. Semua hal harus direncanakan dengan matang agar tidak ada kendala di ke depan. Yang kedua adalah memiliki modal usaha yang cukup. Ini juga sangat penting. Modal adalah salah satu landasan penting untuk memulai bisnis. Yang ketiga adalah memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang keempat, membeli platform dan media sosial yang tepat. Yang keenam adalah mengenai strategi pemasaran yang efektif. Dan yang ketujuh, dapat mengelola keuangan dengan baik. Yang kedelapan adalah beradaptasi dengan perubahan. Kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan agar bisnis yang kita jalankan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesimpulannya adalah, dalam menjalankan bisnis, apapun harus diperhitungkan dengan seksama setiap detail-detail yang dijalankan. Dengan perencanaan, modal, pemanfaatan sumber daya manusia, serta memperhatikan semua langkah di atas, dan konsisten dalam menjalankannya, kita berharap bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan dan sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan bisnis yang diambil berkaitan erat dengan tren dan teknologi yang berkembang, yang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, penting untuk tetap fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan tren, teknologi, dan kebutuhan dari pelanggan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.